Dia buka bajunya bekas bacokan. Iya, bekas bacokan badannya. Dia gerilyawan dulu kan pemberontak, ada pemberontak. Oh, sampai ke situ datangin. Gue ke situ. Gue Dia masuk emang sendiri. wartawan banget, Cur. Gitu. Jadi karena gue pengen tahu gitu. Nah, kalau yang berat justru adanya di Indonesia pengalaman gue. Apa tuh? Wah, ini seru nih pasti. Waktu ya itu tadi cerita. Ini masih antara dead or life nih. Iya, bener-bener. Obsesi Edwin Jody. Obrolan seru sini situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dijawab. Alhamdulillah. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di acara Obsesi, obrolan seru seputar sana sini. Nah, kalau ngomong di sana, apa di sini? Serunya apa? Karena hari ini gue ada special guest yang mungkin kalau anak motor, anak touring, anak yang suka pergi kemana-mana, anak yang suka hilang di hutan atau dimanapun, kenal sosok ini. Siapakah dia? Nyari apaan, Win? Hah? Nyari Oh, ada lu. Apa kabar lu, Win? Aduh, salaman nih. Emang orang Indonesia nggak ada salaman, ketemu salaman, pulang salaman, dikasih duit salaman, ya kan? Pas marahan doang nggak mau salaman, tapi salaman itu tanda kedamaian. Salaman lagi, jadi damai. Ini ada Gareng. Reng, itu pasti gue yakin nama bukan sebenarnya Gareng. Karena Gareng itu tokoh pewayangan. Nama lu sebelum kita ngobrol panjang lebar tuh sopo? Gue tuh nama aslinya sesuai akte Wisnu Guntoro Adi. Bagus ya? Wisnu Guntoro Adi. Bagus ya? Nama bagus-bagus jadi Gareng. Tadi kan prolog gua gitu, kalau anak yang di hutan, anak yang adventure, touring, pasti tahu lu semua. Insya Allah ya. Nah, hari ini kita akan ngebahas apa aja kegiatan Gareng, dan gua udah minta sama dia, Reng, tolong siapkan dokumentasi lu yang pergi ke Himalaya, Gunung Himalaya, yang oksigennya cuman dikit. Dihirup, udah habis oksigen, ya kan? Tekor ya. Tekor. Sampai karya-karya lu, sampai berapa kali ke sana? Gue 2 kali Himalaya. Himalaya 2 kali. 2 kali. Naik motor. Orang sih naik mobil biasa, naik motor, bro. Iya kan? Sebenarnya gue sama Jody nih hari ini. Mana dia? Dia biasa, kalau misalnya bidang tamu, dia suka nervous. Boker dulu. Udah lama tuh gue gak ketemu dia tuh. Iya. Gak ketemu dia. Woi! Anjir. Wisnu Gareng. Apa kabar, Jod? Baik, lama banget kita nggak ketemu ya? Iya, lama banget. Sehat? Aduh, sehat. Alhamdulillah. Pokoknya dulu dia gua kenal tuh wartawan otomotif, Win. Oh, wartawan. Iya, atau tiba-tiba jadi biker sejati. Lebih bikeran dia sama kita. Emang lu biker? Gue biker dong. Biker apa? Enggak, baik dan keras. Itu biker, baik dan keras. Iya ya, baik keras ya. Pasti gas keras. Lo kenal Gareng selain dia yang tadi wartawan, ini biker seperti apa menurut Jody? Lo dengerin nih. Nah, kalau menurut gue baru apa-apa ditembak sama dia, Ren. Tapi yang jelas kalau gue lihat Gareng ini luar biasa lah. Ngebelah hutan, bayangin. Dan dia nih jadi momok, bukan momok yang menakutkan. Jadi ada terobosan yang tiba-tiba dia bisa kemana tuh, Ren? Kalimantan, Ren? Kalimantan Utara, perbatasan Indonesia sama Malaysia, yang sebenarnya nggak ada jalan. Lu tembus? Tembus. Itu lewatnya gimana? Ya kalau kita di dalam hutan, lu udah ketemu jalan, ya cuman itu kan, nggak kayak di kota, ada perempatan, ada simpang, ada gang mana. Kalau di hutan kan selama ada tanah terbuka, ya udah itu aja jalan terus sampai kita kemudian ketemu persimpangan, cabang. Nah, cap cip cup deh tuh. Bisa begitu? Iya, bisa gitu. Cap cip cup. Bawa. Cap cip cup. Pisang rebus. Duit 100 gunung meletus. Iya. Karet putus digigit tikus. Borok sikut lu. Oh, kayak gitu, Reng, ya? Iya gitu. Sampai kayak gitu. Betul. Sampai akhirnya tuh jalanan dibukain sama pemerintah setempat. Sebenarnya udah ada jalan, cuman lama ditinggalin, Win. Jadi Ada orangnya nggak sana? nggak ada kehidupan, Win. Nggak ada? Nggak ada. Dan nggak ada orang berani lewat situ. Bahkan orang Dayak aja nggak berani lewat situ. Waduh. Nggak berani. Jod, itu ngomong kejauhan, nanti ke sana. Kita ngomong awalan dulu, Jod. Lu langsung nanya ya Kalimantan, udah ada otak lu, Jod. Daripada gue nanya kali deres. Kata
Iya, iya, iya. Cengkareng kali deres. Iya, iya, benar-benar. Mendingan kita Sekarang lu di mana? Ke Kalimalang. Akhirnya ke sana ya. Iya, bener. Tapi debutnya, wah Masya Allah lah itu. Sampai ke Malaysia segala macam. Bahkan terakhir gue liat postingan dia di Malaysia akhirnya. Iya, di Malaysia. Dari hutan tiba-tiba ke kota. Iya. Reng, gue pengen nanya debut lu dulu deh. Oke. Orang sekarang ini kan taunya lu anak motor, adventure, dan juga sebagai videografer dan fotografer. Wah ini canggih naik motor, bisa buat video, bisa buat foto. Dan hasilnya itu juga kalau orang bilang itu bisa orgasme, Jod. Puas! Puas. Alhamdulillah. Gue sempet betting Kok naik motor bisa orgasme? Nggak tahu gas-gas doang. Orang suka gitu, emang orang motor gitu, Jod. Dia merasa puas. Kadang kok kentang males banget. Oh iya, iya. Tapi ketika mereka naik motor, mereka ada dokumentasi Iya. perjalanannya dan hasilnya juga luar biasa. Ceritakan ya, awal dari wartawan sampai naik motor gimana, dengerin Jod. Ya, kalau awal dari kecil lah, dari kecil SD itu belum kelas 6 bahkan. Heeh. Gue udah ngeliat temen gue itu satu kelas, tiba-tiba dia naik motor. Semua juga gitu, Reng. Iya, gue ngeliat dia tiba-tiba naik motor, nggak pernah cerita di Oh, sekolah. teman sekelas. Teman sekelas. Gua pikir bapaknya naik motor. Enggak, dia naik motor, bawa motor sendiri gitu. Terus gue pulang, gue punya motor sejenis dengan dia kan, super cup gitu. Homo dong. Iya. Sejenis, bener. Bener, sejenis homo. Iya, homo. Jenis, bener. iya. Lu suka konotasi jelek. Iya, homo sapiens. Ya dari situ terus gue pulang ke rumah, nggak ngomong-ngomong, kunci gue ambil, gue bawa motor tanpa ada yang ngajarin. Udah dari situ terus berlanjut setiap malam minggu, kan kelas 6 masih main lokalan, SMP kelas 1 setiap malam minggu gue udah nggak ada di rumah tuh. Pasti dengan motor tuh gue. Kemana, Reng? Biasanya kalau dulu rumah gue kan di Pasar Senayan, jadi paling ke Rawabelong, Kayak lu, Kebon Jeruk, Mana gitu Pasar kan. Senayan? Terus ke Komdak. Dekat kantornya Halil tuh. Iya kayak gitu, benar. Kayak salah satu kantor salah satu teman kita, benar-benar. Iya, iya. Dan dari situ senang main motor kemana-mana. SMP, SMA kelas 1 bahkan gua ke Sumatera, tapi nggak pakai motor. Gue jalan sendiri aja ke Sumatera, seminggu hilang gitu. Naik apa? Oh, numpang truk gitu Numpang truk. ya? Oke, Jody dulu tuh. Iya. Biasa. Enggak. nyari. Jody itu juga kerja gitu ke gunung. Dia kan dia pendaki gunung dulu. Iya, iya. Pendaki gunung, Iya. Cuma sahabat. gue lebih sering ke Gunung Sahari. Lu udah dinaik-naikin sebagai Iya, petualang. jembatan 5. Dari sepatu second. Ya Sampai gitu. jadi wartawan. Kemudian karena gue senang dengan dunia yang bebas, waktu itu ketika kuliah, gue pengen nggak mau jadi orang kantoran. Karena kalau orang kantoran kan datang jam 7, pulang jam 5 kayak gitu kan. Gue bukan tipikal yang kayak gitu. Makanya apa ya pekerjaan yang bisa membuat gue bebas, sebebas-bebasnya. Rambut gue gondrong, gue mau pakai celana pendek oke, mau kaos Ingat buntung banget oke. rambut lu segini ya? Iya, rambut gue gondrong, kaos buntung gue ke kantor. Iya. Dan gue jadi wartawan. Tapi untuk bisa menjadi seperti itu, menjadi diri gue, tentu harus ada proses. Nggak mungkin awal-awal ketika gue bergabung jadi wartawan, gue udah kayak gitu. Iya. Gue harus menjadi someone dulu di dunia jurnalistik, sehingga orang tahu gue dengan style gue. Dan dia itu orangnya paling kritis, Win. Semua ATPM takut sama dia. Iya kan, karena semua dikritisin. Katanya begitu. Padahal diundang. Iya. Itu dikasih makan, segala macam. Kasih amplop lagi ya. Tetap dikritik. Itu pernah ceritain nggak soal lu buat ketakutan TPM itu? Iya dulu waktu gue jadi jurnalis dari tahun 99 sampai dengan 2014 kalau nggak salah. 2017. 2017 gue aktif jadi jurnalis. Nggak ada ATPM yang atau agen tunggal pemegang merek lah ya, merek-merek mobil dan motor itu yang nggak pernah gue jewer kupingnya. Gitu. Karena buat gue konsumen itu jauh lebih penting daripada relationship gue dengan korporasi atau brand mobil. Human being nih, ngomong human Gitu. being. Jadi buat gue nggak peduli lah dia marah-marah gitu selama memang hasil liputan gue, analisa gue terhadap sebuah produk itu benar dan itu bisa menyelamatkan masyarakat. Test drive. Gitu. Test Test drive semua, dari mobil kecil sampai mobil sport, dari truk kecil sampai truk gandeng, gue cobain, gitu, gitu. Dan gue pernah nyoba itu salah satu merek Jepang itu di velodrome-nya tuh, di sirkuit ovalnya dia, itu semua mobil truk-truknya dia. Jadi kan waktu itu kirim jurnalis, jurnalis nggak bisa kan, nggak semuanya bisa lah naik. Terus ada yang bisa nggak? Gue 7 tangan, gue bisa bawa. Badan lu seberapa sih, Reng? Ya kalau naik mobil kan nggak perlu gede. Jadi
Yang penting kaki nyampe gas kan, sama duduk benar juga, bangku juga bisa di-set. Jadi nggak masalah. Kecuali naik motor. Nah, naik motor itu yang kemudian, karena gue orangnya nggak ada takutnya, orang bilang nggak ada takutnya gitu, apa aja mau dicoba. Motor gede juga gue cobain. Badan gue kecil, motor gue motor gede gitu kan. Jadi naik BMW GS kan tinggi juga. Iya. Dan dibawa di adventure, sampai itu motor hancur sama dia. Iya, gue bawa gitu Jod, ke Jerman. Di sekolahin juga di Jerman. Oke, itu setelah itu lu masuk ke dunia adventure. Adventure. Itu bagaimana ceritanya? Nah ini seru nih, soalnya Gareng ini dia dulu bergabung sama Darius dulu ya. Iya. Sampai Darius dan teman-temannya itu masuk ke lumpur, Iya. kemudian sama si Ibnu Jamil. Jamilo Iya, ya. Jamilo. Lu buat YouTube dia juga Buat ya. konten buat Nah, dia. ceritain dong itu, seru tuh, Wah. kapan aja. Ya jadi awalnya ya kan sama lu juga nih sebenarnya Iya. kan. Kemudian Ahoy, ahoy, Geboy. Ahoy Geboy Gue yang jorokin. Ya, belajar gue main di Ahoy Geboy terus dari situ gue mulai fokus lagi sama kegemaran gue di zaman remaja. Karena kan selama sebelum di Ahoy, gue tuh udah sibuk sendiri tuh sama pekerjaan gue, sama jurnalis. Iya. Ya kan, gue lebih banyak pergi keluar kota, keluar negeri. Dapurpacu.com dulu. Dapurpacu salah satu yang gue bikin. Dulu gue bergabung di majalah franchise tertua di dunia, Apa itu? Otokar. Oh iya. Tapi versi Indonesia itu kan tertua iya. di dunia, majalah pertama. Dulu covernya itu masih sketsa waktu edisi pertamanya. Nggak ada majalah otomotif lebih tua dari Otokar. Dan waktu itu masuk Nggak ada nih Indonesia, Otokar nih. dalam bahasa Indonesia gue gabung di situ. Sampai kemudian di paruh jalan, gue merasa pekerjaan ini itu aja gitu. Repeater buat gue, nggak ada tantangan lagi, nggak ada challenge. Makanya gue keluar untuk membuat website. Waktu gue turun di website, itu orang-orang pada ngeliat, Gareng ngapain di website? Orang belum zamannya website gitu. Siapa yang mau berikan di situ? Bagaimana orang mau bacanya segala macam. Topik Akhirnya gua- sebentar, ini ngomongnya agak panjang nih ya, jadi lu harus dengerin baik-baik. Karena ini scan nanti tolong dikasih gambar-gambar ya. Iya. Heeh. Ya dari situ gue baru bikin website Dapur Pacu dan hadir di Dapur Pacu sebagai majalah otomotif online itu menggugah semua bahkan korporasi-korporasi besar termasuk Kompas Group dan Otomotif Group dan Suara Pembaruan segala macam lah ya. Itu melihat potensinya. Lalu mereka masuk. Gue dibilang saat itu gue bangunin raksasa tidur. Oh, gara-gara Gara-gara Dapur Pacu tiba-tiba tuh bisa naik. Jadi gue melawan arus waktu itu, Bang. Karena lo out of the box ya. Out of the box. karena dulu digital belum banyak, Jo. Iya. Kita kan dipijit langsung mentok. Iya, dia buat digital duluan. Ketika orang masih main cetakan, brek. Dia udah main di orang buka internet. Gue inget banget, Win, waktu itu gue bergabung di salah satu portal berita online, salah satu yang terbesar. Gue kasih saran dia nih, waktu itu nih, saat itu. Gue bilang, kenapa lu nggak buka YouTube? Jadi semua berita ini, berita video lu, taruh di YouTube. Mereka bilang, wah keuntungan YouTube dong, enakan YouTube dong. Gitu. Itu dulu. Memang waktu gue ngomong kayak gitu, wah nggak masuk akal lah. Ngapain gue bikin konten mahal-mahal, presiden alat segala macem, terus gue tayangin ke YouTube. Enggak lah, orang datang aja ke website gue. Jadi dia Reng, gue tuh paling penasaran kalau ngomong soal adventure. Karena adventure itu cerita doang, Jod. Pas yang melaksanakan pasti lebih berat daripada cerita atau Bukan foto. gitu, Win. Lu tadi manggilnya itu kayak tukang. Apa? Gue butuh reng. Kayu, yang gue tahu tuh reng tuh kayu. Ya kan, dari Plafon, belakang kayu lu, plafon. Plafon. Reng gitu. Nggak banget gitu loh, ya kan? Iya. Lu dong gar. Gar. Ke orang pikir orangnya gede, sangar, cungkring. Tapi sekarang lu lagi sibuk apa nih, Ren? Nggak, Produksi. yang adventure dulu tuh. Adventure? Wah, gue Oh, pengen belum cerita. habis tuh? Belum habis, dong cerita dia aja. Baru potong reng-reng. oh ya cerita Oh, iya. adventure. Oh iya, cerita dulu deh. Iya, adventure kan ada sebenarnya adventure nggak mesti tanah, Win, atau Iya. bermain di tanah, berkendara di tanah. Adventure itu petualangan. Cuman orang mengasosiasikan kalau adventure tuh off-road. Off-road dan adventure. Nah, yang gua lakukan itu adventure off-road. Oh, Iya kan? tuh. Lu sih orangnya nggak ngerti. Nah, kalau gua kan di on road. Oh iya, Jadi ya. on-road. Jadi kalau lu kayak Lu teman-teman tuh kita nyala kalau di jalan ya. Iya, kalau lu kan di perut. Yang penting road. netes, Ngeces. Kalau gue nggak ngeces, muncrat. Ya, orang kelihatannya enak main adventure off-road ya. Tapi memang kalau mau enak, tentu punya pengalaman, Win. Nggak bisa setiap orang yang bisa naik motor akan bisa menikmati bermotor di adventure off-road. Nah, yang paling kejadian yang seru tuh apa sih? Pasti
Penonton pengen tahu apa kejadian yang mencekam, bahkan kadang-kadang nyawa hampir hilang. Woi. Bener sih. Ya kalau Ah, Himalaya. ya Himalaya. Kalau Himalaya menurut gua enggak lah, biasa lah. Biasa tuh. Biasa, gue Himalaya Yang- biasa. Afrika gue biasa. Pernah ke Afrika juga lu? Pernah, Afrika Selatan pernah. Kolombia, narkoba pernah gue. Bahkan ke titik ke kampung yang ketika temen gue yang sahabat gue orang Kolombia tahu, lu pagi kemana tadi? Gue ke sini. Wah lu gila katanya, itu tempat narkoba. Iya gue dikasih heroin. Gue dikasih heroin sama anak muda, mohak gitu di kampung. Terus gue diajak masuk ke dalam rumah, kenal sama orang tua gitu. Dia buka bajunya, bekas bacokan. Iya, bekas bacokan badannya. Dia gerilyawan dulu, kan pemberontak, ada pemberontak. Oh, sampai ke situ datangin. Gue ke situ. Gue Dia masuk emang sendiri. wartawan banget, Cun. Gitu. Jadi karena gue pengen tahu gitu. Nah, kalau yang berat justru adanya di Indonesia pengalaman gue. Apa tuh? Wah, ini seru nih, Pak. Waktu ya itu tadi cerita. Ini masih antara dead or life nih. Iya, bener-bener. Dan waktu itu kan gue berempat, jadi 5 sama gue. Heeh. Itu nembusin jalan dari Kabupaten Malinau di Kalimantan Utara untuk ke Kabupaten Nunukan ya juga di Kalimantan Utara, tapi kita masuk ke daerah kecamatan namanya Kecamatan Krayan. Di sana tuh ternyata ada 5 kecamatan namanya Krayan Tengah, Krayan Selatan, Krayan Timur gitu-gitulah ya. Dan di situ tuh ada hidup 1.300 jiwa. Ya, dan nggak punya akses ke Indonesia. Jadi kalau ada orang bilang, Reng, kesini dong, ke kampung sini, Kalimantan ini nih, kampung Trisolir. Nothing kalau kampung menurut gua. Kampung banyak banget jumlahnya. Desa aja banyak. Ribuan, 3 ribuan, 13 ribuan tuh jumlah desa di Indonesia. Ini kampung ratusan ribu jumlahnya. Jadi kalau kampung Trisolir buat gua nggak kecil lah. Ini kecamatan. Kecamatan Trisolir. Nggak ada jalan di situ. Oh, desa biasa lah ya. Ya, dan disitulah. Lu pernah kan main motor sebagai banyolan, menurut gue juga lu pasti pernah. Kalau bisa nangis lu main sama gue, atau lu bisa nangis lu main sama dia, itu kan banyolan aja. Iya. Bisa nangis tuh kiasan. Ini bener-bener nangis. Nangis gimana, Reng? Nangis. Jadi antara hidup dan mati. Dan gue di situ sebagai leader, tiap hari itu berpikir, di hari keempat gue mulai berpikir, kalau makanan gue habis, kalau tiba-tiba ada temen gue yang drop, apa yang harus gue lakukan? Gitu. Sementara gue nggak tahu ujungnya. Seberapa jauh lagi, bagaimana lagi medannya. Ada yang sehari kita cuma jalan 4,6 km, Win. 4,6 km sehari. Deket ya. Iya. Itu apa karena Medannya, Win. Medannya. Jadi, untuk menuju ke desa itu? iya. Kalau misalkan gue Kecamatan itu? Iya. Jadi kalau gue misalnya ngomong, wah tanjakannya tinggi gitu. Mungkin di dalam logika lu, iya udah tinggi. Tapi kalau ngeliat langsung, aduh ampun. Ampun banget. Jadi Ngapain? Itu tapi medannya bukan Kuala Namu, bukan? bukan. Itu Sumatera Utara. Enggak kan gua kalau ngomong-ngomong Medan gua ingatnya Lontong Medan. Sarapan Edwin tuh. Enggak, di Kalimantan Utara. Daerah yang antara Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Ngapain ke sana, Gareng? Oh, tadinya gue pengen tahu aja, ceritanya pengen tahu bagaimana mereka hidup, Win. Gue bawa teman-teman, bawa artis waktu itu kan, Jamilo kan gue bawa. Jadi ternyata kehadiran kita di sana tuh menjadi doa mereka. Jadi gue dan teman-teman itu merasa bagian dari doa mereka. Jadi apa yang mereka doain, gue datang. Ada yang datang ke sana. Jadi Mereka minta ada yang datang. iya, kalau cuman dia selama seumur hayat hidup, leluhur mereka udah ribuan tahun mereka di situ, teriak mereka bahwa buatkan kami jalan akses, mungkin nggak pernah nyampe ke Jakarta, gitu kan. Nah hadirnya gue di situ membawa cerita. Dan lu bisa bayangin, gue ketemu sama kepala adat di situ, usianya mungkin udah hampir 80, hampir 90, udah tua banget. Dia minta ceritain apa yang kalian lihat di dalam. Saya aja belum pernah ke sana. Lu bisa bayangin nggak? Kepala adat orang Dayak itu minta ceritain di dalam hutan itu ada apaan, bagaimana kondisinya ke gue. Bahasanya gimana, Ren? Bahasa Indonesia, mereka kan cakap bahasa Indonesianya, Melayu kan? Melayu sana. Melayu. Di sana apa sih adanya? Oh, Gue pengen juga pengen dengar ceritanya, Indah ada apa banget. sih di sana? Sampai mereka nggak bisa, makannya bagaimana, peralatannya apa? waktu gue jalan. Waktu di masa desa itu. Oh, kalau di desa itu, Win, lu nggak berpikir di desa yang nggak punya jalan ke akses ke Indonesia, di situ ada mobil-mobil sedan Volvo, ada Land Cruiser, ada Prado, Land Cruiser baru lu, LC yang baru lu, bukan LC yang lama. Ada di situ. Ada yang punya. Gimana cara Cuman masuknya? platnya plat Malaysia.
Oh, aksesnya mah dari Iya, dari Malaysia. Mereka belinya dari Malaysia. Mereka kaya, Win. Mereka hanya hidup dari menjual padi. Jadi ada namanya beras krayan. Menurut gue, dan beberapa orang yang udah pernah mencoba, itulah beras terbaik yang ada di muka bumi, Win. Jadi gue kan pernah makan beras Jepang ya. Gue kan beberapa kali ke Jepang. Wah, beras yang paling enak tuh selama sebelum gue ngerasain beras krayan, beras Jepang, Win. Tapi begitu gue ngerasain beras krayan, kalah, Win. Kalah Bisa banget. gitu ya? Iya, kalah. Mahal sekali. Dan beras itu sudah habis dibeli oleh Brunei. Jadi pihak Brunei yang membeli. Dah, hasil bumi mereka itulah bisa buat beli. Oh, akses Mobil. mereka justru keluar Indonesia. Kan kita bawa 5 motor, Win. Sampai di sana 3 motor kita dibeli sama orang sana, Win, cash, pakai kantong kresek. Ya kan? Ya kan? Itu motor temen, itu beli di Indonesia, motor second, nggak nyampe 20 juta kan? Nggak nyampe 20 juta. Iya. Itu dibayarin dengan kondisi yang udah habis kopling segala macam karena sampai di sana, itu harga dealer di Jakarta, Win. Pakai kantong kresek. Lebih malah. Wah, untung banyak. Iya, motornya Jamil loh, Ibnu Jamil, itu lebih mahal harga dia daripada harga yang ada di dealer. 38 juta, padahal di dealer waktu itu 36 juta. Oh ya. Nah, sekalian juga di sini ngelihat bagaimana perjalanan Gareng ketika adventure ke Himalaya. Ini tayangannya. Wih, Reng. Lihat videonya ke sana itu sedap ya. Iya, sedap. Ternyata orang pikir serem, benar lu bilang tadi. Masih ada tempat-tempat yang menyiapkan penyewaan motor untuk menuju ke... Kardung lah. Iya, Iya. cuman masalahnya fisik kita harus kuat ya. Betul. Itu ada yang pingsan kata lu atau apa sih istilahnya? Ada yang tadi. Halo. Temen Gugum. Gugum. Gugum itu badannya besar, mungkin paru-parunya nggak kebiasa kan. Mompa jadinya gampang lemas. Karena napas biasa, Win. Ya, napas tuh biasa, cuman bodong lu kayak main apa? Wireless. Internet. Cuman ada tanda Sinyal wifi-nya tinggi. doang, paling kagak ada isinya. Gitu. Napas mah biasa sama, cuman Nah, oksigennya nggak ada. Ini nih, gua nggak bisa. tapi kan Bisa setiap... gua, ya, ring ya. jantung, Ya, nggak ya, bisa ya, gua. Nggak boleh lu ke sana. Jadi setiap ada usaha pasti mematikan hasil. Karena dia ini expert di videografi dan fotografi. Gua dengar lu sekarang banyak job juga Reng di itu. Alhamdulillah, ada aja. Sekarang jadi apa sih gua dengar? Gue video production sebenarnya. Video production. Video production, foto production juga. Untuk produk apa? Corporate. Lebih Apa ke sih corporate. sekarang klien lu? Kalau yang regulary McDonald Indonesia. Wah, itu internasional itu. McDonald Indonesia. Jadi kalau lu ke gerai McDonald, lu ngeliat ada layar monitor di situ ada video yang bermain, kecuali TVC ya, materi TVC, itu gue yang produksi. Kan mahal, Reng. Setiap kok gue jadi agensi nih, kalau misalnya membuat satu video, pasti gue cas genset untuk lampu, terus Jimmy Jeep, tripod, memori, Iya. lighting yang canggih, sound system segala macem. Pasti hasil lu gede dong. Enggak. Gue justru kenapa McDonald Indonesia tertarik dengan gue karena gue minimalis. Kan kalau kita bekerja di store-nya McDonald itu nggak boleh mengganggu aktivitas konsumen. Nggak boleh. Sangat tetap jalan. Jadi nggak boleh. Kita hanya pakai beberapa bagian. Bahkan kalau ada set yang udah kita mau pakai, tiba-tiba ada konsumen di situ, kita nggak boleh tegur dia, Pak, misi Bu, misi Dek, misi Mas, misi nggak boleh. Jadi biarkan mereka di situ sampai dia kelar. Jadi nggak boleh diusir. Nah, itulah yang membuat McDonald match gitu dengan kebutuhan dia, dengan kemampuan gue dan tim. Gue cuma bertiga malah kadang. Ini canggih nih dengan tim yang kecil bisa buat sesuatu. Iya. Emang sudah punya perusahaan? Ada sih. Baru bikin. Baru bikin gue. Dia baru bikin. Iya, Jod. dia diminta sama dia. Lu numpang sama orang, minjem PT. Akhirnya tuh si Gugum. Kalau dulu kan temennya, agensi. Agensi. Jadi agensi yang datang ke gue,
Jadi pasti gue di bawah agensi. Nah, tiba-tiba banyak klien kemudian direct sama gue. Karena sudah tidak lagi bekerja sama dengan agensinya. Sementara dia masih mau pakai gue gitu kan. Tahu nomor kontak gue dan mereka direct sekarang ke gue. Oh, jadi bisa lah sekarang kalau yang teman-teman produk perusahaan pakai Gareng, jasa Gareng dengan harga yang cukup lah ya. Yang aneh kemarin, Win. Kenapa? Gue ke Malaysia itu untuk sebuah brand Itali. Apa tuh? Jadi kan ada event Rimbaret, balapan adventure off-road dengan motor-motor besar di dalam hutan. Panjangnya 158 km. Waduh, jauh Setar amat. pagi harus keluar tuh sore, ya kan? Nah, itu sebelum gue di kontrak sama brand asal Italia yang menjadi sponsor utama di event tersebut, itu penyelenggaranya minta gue untuk menjadi videographer. Gue bilang, emang di Malaysia dari 33 juta jiwa penduduknya nggak ada yang bisa sambil bawa motor ngerekam, nggak ada katanya. Lu doang katanya. Lu bisa bawa motor karena gue hanya satu-satunya videographer yang masuk dengan sepeda motor dan sambil merekam. Oh. Dengan kamera profesional gue bawa. Kalau yang lain tim mereka itu ngepost. Jadi udah dari malam udah ngepost di situ. Nanti bisa diminta sedikit cuplikannya ya? Boleh nanti. Boleh. Nanti kita lihat. Terima kasih. Terus kita lihat nih. Oke, Reng. Ternyata dari pengalaman lu dari SD naik motor, terus jadi wartawan jurnalis, terus ikut klub Ahoy G-Boy, cemplung, jadi ada no one knows. No one knows. Jangan masuk kemana nggak tahu, ntar aja pulangnya kalau tahu jalan. Sampai adventure Kalimantan, sampai dipakai sama gesrek, motor-motor touring yang mahal-mahal. Geser. Geser. Touring ke luar kota. Seluruh Indonesia itu. Indonesia selalu pakai Gareng untuk videografer dan fotografer. Ya, semoga berkah lah, Reng. Alhamdulillah. Ya kan? Semoga Amin. berkah. Berkah sehat, Reng? Sehat. Anak cuma satu ya sehat. Iya kan? Iya. Gua bingung. Mau bapaknya kecil, anaknya gede. Iya, anak gue bongsor itu. Karena anaknya doyan makan, bapaknya nih semuanya namu dari tadi namu di sini nggak makan nggak minum, ntar minum dikit. Kopi segelas kasih dikit. Tapi yang enak kenapa gue bisa pergi jauh salah satunya adalah anak gue dan istri gue nggak pernah bertanya ketika gue pergi, terutama ketika gue masuk hutan segala macam, atau dia tahu gue sedang beraktivitas dengan motor, dia pasti nggak menghubungi gue atau memberitakan sesuatu yang sifatnya negatif yang nggak boleh gue dengar. Jadi nggak ada. Jadi selama panjang gue naik motor, seminggu, 2 minggu, gue nggak ngontek, di rumah baik-baik aja dia bisa cover, dia nggak akan kontak gue. Jadi Jadi si Gareng sudah membuat survival di rumah. Kemudian survival sendiri. Ya, insya Allah semuanya selamat, dimudahkan. Amin. Thank you ya, Win. Gua sengajarnya nggak siapin minum buat lu, karena kalau gua siapin lu nggak minum juga. Iya, benar. Gua siapin makan lu nggak makan juga. Makanya disiapin yang ini. Ini plastik nih. Terima kasih pemirsa, semoga apa yang disampaikan Gareng tadi bisa membawa girok, bisa menjadi penyemangat dan bahwa apapun yang kalian lakukan, selagi kalian ikhlas, selagi kalian itu mencintai pekerjaan itu, insya Allah akan menjadi sebuah hasil yang sempurna. Doa banyak orang. Doa banyak orang dan yang paling penting Allah ridho. Masya Allah. Itu dia. Ya, sekali lagi Reng, gua salaman lagi ya. Sama ini selalu di akhir acara gua minta maaf kalau salah-salah, Reng. Bijak loh. Iya. Emang lu ngomong nggak bijak lu? Itu kan bijak kan bibinya Jakarta. Udah, saya Jody. Saya Edwin. Dan Gareng, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai wabarakatuh. ketemu di obsesi selanjutnya. Ciao. Obsesi Edwin Jody. Obrolan seru sini situ.